Saya beli banyak, kasih diskon. Bagi diskon. Caranya sudah, tapi Wah, orang dari negara Turki ini belajar bahasa Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakal video reaction. Saya ingin melihat bagaimanakah pandangan orang dari negara Turki mengenai tentang bahasa Indonesia. Wow, ini sangat-sangat keren sekali karena apa yang kita dapat lihat, orang Turki sangat-sangat suka sekali belajar bagaimana membicarakan bahasa Indonesia. Bagaimanakah orang dari negara Turki ini belajar bahasa Indonesia ya guys. Dengan judulnya bahasa Indonesia di Turki. Orang Turki sangat antusias belajar bahasa Indonesia, dan ini guys merupakan dari channel, yaitu channel catatan ini. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama dengar kenyataan ya dari admin catatan ini. Bagaimanakah ceritanya orang dari negara Turki sangat-sangat antusias belajar bahasa Indonesia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. apakah perak, cincin bagus, 3 mahal murah, saya beli banyak, kasih diskon. Bagi diskon. Caranya sudah, tapi Wah, selesai. mantap ya orang Turki ya menyampaikan bicara bahasa Halo Indonesia. sahabat Citizen, Halo. Mantap lah admin. bahasa Indonesia sudah lama didaulat sebagai bahasa persatuan di negeri ini. Seluruh rakyat Indonesia pastilah mengenal bahasa Indonesia. Pastilah, memang tepat. Meskipun masih ada beberapa kalangan yang menganggap bahasa Indonesia masih kalah keren dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris. Namun, di balik kesederhanaan bahasa Indonesia, ternyata menyimpan berbagai macam hal yang mungkin belum kita ketahui. Selama ini selalu ada klaim dari Malaysia bahwa penutur bahasa Melayu bisa mencapai 300 juta. Klaim ini mengingkari fakta bahwa lebih dari 2/3 penutur itu adalah penutur bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Nah, kemudian di Turki, jumlah peminat kelas bahasa Indonesia di Turki pada tahun 2021 memecahkan rekor yang mencapai 16 kelas dari target semula hanya 3 kelas. Hanya 3 Menurut kelas. pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ini adalah jumlah terbesar dalam satu angkatan jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dalam waktu 2 minggu saja, sekitar 501 warga Turki mendaftarkan diri dari 18 provinsi di Turki. Latar belakang pendaftar bermacam-macam, mulai dari pemandu wisata, pasangan WNI di Turki, akademisi, diplomat, presiden direktur dan general manager sejumlah perusahaan besar di Turki, hingga salah seorang penulis buku-buku sejarah terkenal di Turki. Pengajaran bahasa Indonesia bagi masyarakat Turki diselenggarakan bersama KBRI Ankara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengajaran bahasa Indonesia di Turki menggunakan kurikulum BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing yang sudah teruji dan terus dikembangkan selama puluhan tahun di berbagai negara. Terus dikembangkan. Sementara itu, Dora Amalia, Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, mengatakan bahasa Indonesia kini sudah dipahami lebih dari setengah populasi kawasan ASEAN.
Ini sangat istimewa karena meskipun baru pertama kali dibuka, namun jumlah peminat di Turki sangat besar, bahkan mengalahkan jumlah peminat di banyak negara yang membuka kelas bahasa Indonesia yang difasilitasi Badan Bahasa. Selain menggunakan kurikulum BIPA, pengajaran bahasa Indonesia di Turki juga akan memanfaatkan materi-materi visual yang dikembangkan KBRI Ankara dengan Persatuan Pelajar Bahasa Indonesia atau PPI Turki yang dikenal dengan program Indonesia EVI atau Rumah Indonesia. Minat masyarakat Turki yang mempelajari bahasa Indonesia ini merupakan ekspresi persaudaraan yang kuat masyarakat Turki kepada bangsa Indonesia. Sangat kuat guys. Dalam 2 tahun terakhir, KBRI Ankara secara aktif terus melakukan berbagai upaya menarik perhatian masyarakat dan kalangan usaha di Turki terhadap Indonesia. Sebelumnya, KBRI Ankara juga telah membentuk klub tari Indonesia khusus bagi anak muda Turki. 2 kali mengirimkan influencer Turki ke Indonesia dan hasilnya sangat bagus. Mengirimkan ya. Nah, pergi ke Indonesia. popularitas Turki di kalangan orang Indonesia membuat banyaknya orang Indonesia yang datang ke Turki untuk berwisata. Hal tersebut membuat meningkatnya pemandu wisata Turki yang mempelajari bahasa Indonesia. Antusiasme warga negara Turki ini tentunya menjadi sebuah semangat baru bagi kita untuk melepas landaskan bahasa Indonesia supaya menjadi bahasa yang populer digunakan dalam kancah internasional. Dalam kancah Impian internasional. tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Mengingat sangat menguntungkan bagi tuan bahasa jika bahasa tanah airnya dapat diakui sebagai bahasa internasional. Bukan hanya hubungan kerjasama yang akan menjadi lebih efektif, tetapi pengetahuan bahasa Indonesia pun akan berkembang lebih pesat dengan adanya kajian dari dalam dan luar negara. Benar. Dengan bertambahnya peminat dari luar negeri untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia secara praktis, tentunya kita akan selangkah lebih maju untuk menjadikan bahasa Indonesia dapat digunakan dalam komunikasi internasional. Oleh karena itu, kita harus bisa memantaskan diri baik dari segi keilmuan bahasa maupun moral sebagai bangsa dari bahasa yang direlakan untuk menjadi bahasa mancanegara. Bahasa Indonesia. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel catatan ini guys. Luar biasa sekali guys ya, bahasa Indonesia ya, mudah dibicarakan, mudah diguna pakai ya, yaitu terutamanya orang dari negara Turki. Mereka sangat-sangat memahami, sangat suka sekali setiap tahun. Begitu. Setiap tahun pastinya ada sahaja ya peningkatan mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini apa yang dikatakan oleh admin adalah sebagai untuk sama-sama memertabatkan sebagai bahasa internasional, karena banyak sekali ya di negara-negara serata dunia ini mereka belajar bahasa Indonesia. Bahkan ada sekolah-sekolah yang mengutamakan ya pendidikan bahasa Indonesia. Mereka ingin sekali ya penggunaan ataupun kesannya ketika mereka masuk ke dalam sektor pekerjaan, sektor perusahaan, menjadi karyawan, menjadi apa orang kata guide ya, bagi mereka yang berwisata ke negara Turki. Mereka sangat
belajar dan memudahkan dalam urusan bicara komunikasi bahasa Indonesia di antara negara Turki dan juga negara Indonesia. Jadi sebab itulah apa yang dikatakan oleh admin, mereka sangat senang sekali, gampang sekali, sentiasa ada peningkatan ya, menyertai bagaimana mereka mempelajari yaitu bahasa Indonesia. Oke guys, itu saja Dengkel. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.